Halo Pak Herman, selamat malam. Sebelum dimulai, saya mau tes suara saya dulu. Bisa dicek apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, terima kasih. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain ya. Ini belum jam 7, bentar lagi. Oke, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Baik, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam tepat, waktu Indonesia Barat. Saat ini saya lagi berada di Jakarta. Kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai, saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Bambang Sugiarto dari PT Finex Berjangka, sebuah broker lokal layanan internasional. Oke, terima kasih. Ini yang kesekian kali saya membawakan sebuah webinar dengan materi-materi yang menarik, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal Anda yang nanti mengembangkan. Paling tidak saya menjelaskan dasar-dasarnya, sehingga Anda nanti bisa latihan dan mempraktekannya di rumah. Ya, jadi Finex ini selalu mensupport edukasi yang sangat bermanfaat. Jadi bagi Anda yang belum bergabung dengan Finex, silakan bergabung dengan Finex, karena Finex ini adalah broker lokal yang bukan sembarang broker. Karena Anda trading di Finex, modal depositnya juga sangat kecil. Minimal 1 juta rupiah atau $100 Anda sudah bisa trading. Dan yang pasti di Finex adalah satu-satunya broker lokal yang free swap tanpa syarat. Ya, free swap tanpa syarat. Leverage-nya 1:500. Ya, komisi juga Anda bisa ajukan cashback sehingga komisi bisa kembali ke Anda. Jadi bisa seperti free komisi. Jadi silakan Anda bergabung dengan Finex. Ya, sedikit saya menjelaskan tentang Finex sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, seperti biasa, aturan mainnya adalah saya akan menjelaskan dulu secara teorinya, ya, sambil nanti praktek dan pertanyaan di akhir. Dan pertanyaannya juga saya persempit untuk di bidang materi kali ini. Ya, jangan melebar ke mana-mana untuk supaya waktunya bisa efektif dan efisien. Oke ya, suara saya sudah cukup jelas tadi. Baik, pada malam hari ini materinya cukup menarik ya. Mungkin Anda pernah dengar tentang satu buah indikator yang namanya adalah fraktal. Ya. Di sini saya gabungkan antara indikator fraktal dan aligator. Pak Bambang, apakah tidak bisa sendirian fraktal itu digunakan? Bisa. Tapi umumnya fraktal itu butuh indikator lain ya, supaya untuk menghindari fase-fase sinyal. Jadi sinyal-sinyal yang false, yang salah ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan aligator. Nah, bulan depan di bulan April kalau nggak salah, saya akan juga membawakan fraktal yang digabungkan dengan indikator envelope, gitu ya. Jadi aligator ini sangat luar biasa. Jadi apakah bisa berdiri sendiri?
Kalau Anda baca buku atau literatur atau lihat di Google, rata-rata dia tidak sendiri. Tetapi dari hasil pengamatan saya, bisa fraktal itu mandiri. Anda bisa trading hanya menggunakan fraktal. Bagaimana caranya? Nanti akan saya jelaskan. Ya. Nah, seperti Anda ketahui bahwa di dalam MT4 atau MT5, MetaTrader, itu indikator fraktal itu sudah ada di sana. Jadi sudah ada bawaannya fraktal. Ya. Seperti Anda ketahui, bahwa fraktal ini masuk dalam kelompoknya Bill William. Jadi Bill William inilah yang memperkenalkan fraktal. Tapi bukan beliau yang menemukan, karena fraktal ini sudah lama ditemukan ya, kira-kira sudah seusia dengan saya. Fraktal ini ditemukan tahun 1975 ya oleh siapa namanya Mandelbrot, dan Elliot juga pakai. Ya, jadi 1975 sudah ditemukan, tapi dipopulerkan oleh Bill William, dan indikator ini adalah indikator trending following. Nah, supaya Anda punya pemahaman bahwa nanti yang saya jelaskan ini adalah fraktal dan digabung dengan aligator, maka saya langsung aja ke PowerPoint saya. Kita kenalkan dulu apa itu fraktal, ya. Nah, seperti Anda ketahui bahwa kalau ada pertanyaan di chatting aja ya, nanti saya jawab terakhir. Ya, oke. Seperti Anda ketahui bahwa indikator-indikator ini, bahkan semua indikator itu ya repaint ya. Nah, indikator itu pasti mengikuti harga. Jadi kalau Anda misalnya mencari, Pak, apakah indikator ini sakti gitu? Ya enggak juga, karena indikator itu selalu mengikuti harga, bukan harga yang mengikuti indikator. Karena kalau misalnya harga yang mengikuti indikator, udah pasti trader pada profit semua ya. Udah pasti benar. Jadi indikator ini mengikuti harga. Nah, karena mengikuti harga, pastinya akan terlambat. Ya. Nah, karena dia harus menunggu. Nah, untuk mengantisipasi supaya Anda tidak terkena false signal atau signal yang salah, maka saya sarankan gunakanlah time frame yang besar. Jadi mulai dari H1 1 jam sampai dengan daily. Gitu ya. Jadi jangan pakai yang kecil. Tapi ada juga fraktal yang bisa di segala medan, bisa di semua time frame, ya. Bisa dalam kondisi market sideways maupun trending, itu namanya fractal dimension. Tapi ini indikator yang custom, saya sendiri tidak punya. Coba nanti saya cari, kalau ketemu mungkin saya akan bisa bawakan di webinar berikutnya. Tapi fraktal yang kali ini adalah fraktal yang sudah ada di dalam MetaTrader Anda. Jadi sudah tersedia di sana. Nah, jadi seperti itu. Dan ini bagusnya memang di pasar yang lagi trending, dan gunakanlah time frame yang besar. Nah, saya akan kenalkan dulu apa itu fraktal. Saya akan buka PowerPoint saya. Bentar ya. Oke. Saya mau tes apakah sudah terlihat PowerPoint-nya. Sudah ya.
Oke, sudah terlihat. Baik. Oke. Jadi judul materi kalian trading santai. Jadi santai aja gitu ya. Kita santai aja. Nah, apa itu fraktal? Di fraktal itu kalau dalam bahasa itu bahasa Latin ya, fraktus, artinya patah atau rusak. Jadi dalam pola pergerakan harga yang tidak teratur, karena trading chart itu ya tidak teratur gitu ya. Itu ada ditemukan pola-pola yang bisa dijadikan indikator. Salah satunya adalah fraktal, patah atau rusak. Nah, indikator fraktal ini merupakan alat bantu trading yang berfungsi untuk menentukan titik balik atau potensi reversal dari pola harga yang terbentuk di pasar forex. Itu fraktal. Lalu, Pak, fungsi fraktal itu apa? Kalau kita mau trading dengan fraktal itu fungsinya apa? Yang pertama, fraktal itu untuk menentukan entry kita, untuk menentukan sinyal buy ataupun sell. Jadi kita dengan menggunakan fraktal, kita bisa menentukan apakah kita akan melakukan entry buy ataupun entry sell. Caranya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Itu fungsi yang pertama ya, yang utama. Yang kedua, dengan menggunakan fraktal kita bisa jadikan fraktal ini sebagai alat bantu untuk digunakan dalam membuat garis trend line. Jadi kita tidak perlu lagi melihat mana puncak dan mana lembah. Anda bisa dengan menggunakan fraktal untuk menentukan garis trend line. Nah, tapi kali ini kita tidak bahas ke sana ya. Tapi yang pertama adalah tujuan yang pertama, yaitu bagaimana kita menentukan sinyal buy dan sinyal sell. Jadi nanti saya akan jelaskan fraktal dulu, bagaimana cara menggunakan fraktal tanpa alat bantu indikator yang lain. Dalam hal ini nanti dengan alligator. Karena nanti untuk webinar saya berikutnya nanti fraktal dengan envelope indikatornya. Tapi ini bagaimana dulu saya jelaskan, kita gunakan fraktal tanpa alat bantu. Apakah bisa? Secara teori banyak mengatakan bahwa dia tidak bisa sendiri, tapi saya bilang bisa. Nanti Anda mana yang nyaman. Ya, jadi saya akan jelaskan beberapa. Anda di dalam PowerPoint saya memang tidak selengkap apa yang saya jelaskan, jadi Anda boleh mencatat apa yang saya sampaikan, gitu ya. Nah, seperti Anda lihat di gambar ini, ini fraktal nih, seperti ini gambarnya. Ini yang hijau ada fraktal atas, ini adalah fraktal bearish namanya, yang merah ini adalah fraktal bullish. Ya. Jadi yang disebut fraktal bearish itu berarti kita ambil apa? Buy apa sell? Ya. Kalau kita temukan fraktal bearish, maka entry yang kita ambil adalah sell. Sedangkan bila kita menemukan fraktal bullish, kita ambil adalah buy. Ya. Karena fraktal bearish ini pasti capingnya ini ada di atas, kalau bullish dia ada di bawah. Nah, dalam mengindikasi fraktal itu, ya, yang perlu Anda perhatikan itu minimal ada 3 rangkaian candle. Katakan kita menggunakan time frame H1, minimal H1. Ini saran saya, H1 ke atas. Minimal ada 3 rangkaian candle. Idealnya itu 5 rangkaian candle. Jadi kalau misalnya Anda lihat seperti ini, lihat di dalam website ini ya, ini ada 5. Kita abaikan yang merah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau polanya seperti ini, jadi puncak candle pertama, lalu candle kedua puncaknya lebih tinggi lagi, ya. Candle ketiga puncaknya lebih tinggi lagi. Terus candle keempat puncaknya turun di bawah candle ketiga. Lalu candle kelima ini lebih turun lagi di bawah candle keempat. Nah, ini idealnya sebuah fraktal bearish. Paham ya? Ini 5. Pak, kalau cuma 2, katakan seperti ini. Ini 1 abaikan, jadi yang kedua. Ini yang pertama puncaknya di sini, yang kedua puncaknya di sini. Lalu yang ketiga dia lebih turun, ini juga fraktal bearish.
Tapi lebih bagus dia 5 rangkaian candle. Jadi bisa 3, bisa 5. Ya. Kalau saya lebih suka menunggu sampai 5 rangkaian candle. 3 pun bisa. Nanti Anda kita lihat praktekkan kapan dia 3 candle, kapan dia 5 candle. Ya, ini bearish. Bagaimana dengan fraktal bullish? Sama. Jadi lembahnya ini yang pertama, katakan 5 rangkaian, 1, 2, 3, 4, 5. Ini rendahnya atau lembahnya harga terendahnya dari candle pertama ini, ya, dia lebih tinggi daripada candle kedua. Jadi candle kedua ini lebih rendah. Candle ketiga ini lebih rendah lagi. Candle keempat naik low-nya. Candle kelima makin naik. Nah, jadi seperti V. Ya, seperti huruf V. Seperti itu, maka ini disebut fraktal bullish. Berarti sinyalnya adalah beli. Oke ya, saya sudah cukup perlahan, mudah-mudahan Anda paham. Oke, lanjut. Nah, nanti di dalam fraktal ini ada 2 macam pola fraktal yang tadi sudah saya sebut, yaitu fraktal bullish dan fraktal bearish. Jadi fraktal bullish ini memberikan sinyal bahwa harga kemungkinan akan naik. Ini ditandai dengan terbentuknya gambar panah di bagian bawah pola harga. Tadi ya, gambar panah di bawah pola harga. Ini harga mau naik. Sedangkan itu peluang entry-nya buy. Sedangkan fraktal bearish memberikan sinyal harga kemungkinan akan turun ditandai dengan terbentuknya gambar panah di atas bagian pola harga. Dan peluang entry untuk fraktal bearish adalah sell. Nah, seperti ini ya. Ini sell, ini buy. Nah, seperti yang saya sampaikan, sebelum saya masuk ke indikator aligator, saya jelaskan dulu tentang fraktal. Tadi Pak Bambang mengatakan bahwa Pak, dengan fraktal mandiri, artinya dengan fraktal saja kita bisa trading. Bagaimana Pak caranya supaya kita bisa trading hanya dengan fraktal? Anda mau tahu? Begini, saya coba saya tutup dulu ininya. Saya coba akan gambarkan ya. Oke. Di sini pen saya sudah kelihatan ya gambarnya ya. Oke, pin. Pinnya sudah muncul. Oke. Saya gambar. Contohnya seperti ini. Ya. Anggap saja nanti fraktal Anda nggak usah pusing-pusing cari apa ya, mencari ini fraktalnya yang mana ya. Nggak usah. Tadi kan teorinya. Fraktal itu terbentuk dari apa sih kok bisa muncul fraktal? Tadi kan sudah saya jelaskan. Ya, Anda tinggal klik aja nanti di apa namanya insert indikator Bill William lalu pilih fraktal. Ya. Bill William itu kan memperkenalkan 6 indikator ya. Salah 2-nya yaitu fraktal dan aligator. Ini ada di Bill William. Jadi di Bill William itu Anda tinggal klik, nanti keluar tuh fraktalnya. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing, fraktalnya akan muncul. Nah, ketika fraktal itu sudah ada, bagaimana cara menggunakan fraktal itu untuk supaya kita mau melakukan buy atau sell ya. Sebelum saya gabungkan dengan aligator dulu. Jadi ini materinya nanti ada 3 nih ya. Jadi ada fraktal, lalu ada aligator. Nah, cara menggunakan aligator pun ada 2 yang agak bertolak belakang. Nanti Anda suka yang mana? Nanti saya rekomendasikan. Nah, untuk fraktal, contohnya misalnya saya mau gambar sebuah candle, time frame 1 jam. Nah, ini. Oh, maaf. Nah, ini candle ya,
nggak lurus, tapi anggap ini sebuah candle gitu ya. Oke. Ya. Lalu yang muncul adalah di sini fraktal apa di sini? Bullish. Ini namanya fraktal bullish ya. Jadi muncul fraktal bullish seperti ini. Ya. Ini namanya fraktal bullish. Saya kasih tulisan aja. Oke ya, ini fraktal bullish. Berarti kalau ada fraktal bullish, ini candle sebelumnya nggak saya gambar. Kita langsung jadi aja ketemu nih fraktal. Ya gambarnya nggak lurus ini ya, tapi Anda paham ya yang saya maksud. Berarti kalau fraktal bullish kita buy apa sell? Ada yang jawab? Di chat? Buy. Oke, bagus, Pak Ili. Buy. Nah, buy-nya di mana? Katakan ini adalah candle apa ya? Ya, saya kasih arsir merah ya, gitu aja deh. Ini bearish, candle bearish. Ya. Candle bearish, fraktal bullish yang muncul, maka kita bisa lakukan buy. Di mana buy-nya? Di mana buy-nya? Buy-nya adalah pada saat close candle. Kita pakai temperin H1. Nah, di sini. Ya. Nah, ini kita buy. Kita buy di sini. Oke? Lalu stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di fraktalnya, di harga terendahnya low. Nah, di situ. Ya. Ini adalah stop loss SL. Take profit-nya di mana? Kita cari untuk buy-nya di resisten yang terdekat, katakan di sini. Support resisten saya udah kasih tahu ya. Anda bisa pakai pivot, pakai rumus pivot boleh di resisten 1. Ya. Nah, ini adalah TP. Di mana TP-nya? Di R1. Di resisten 1. Nah, inilah cara menggunakan fraktal yang single. Jadi kita tanpa menggunakan alat bantu indikator yang lain. Jelas ya? Sudah jelas? Bisa dicat satu orang, jelas ya? Jadi kalau Anda menemukan fraktal seperti ini, Anda bisa lakukan buy. Ya. Anda lakukan buy, stop loss-nya di harga terendah, TP-nya di R1, resisten 1. Oke. Nah, tentu tidak semua bisa Anda, ini nanti kan banyak muncul fraktal itu. Fraktal itu nanti dalam satu hari itu bisa muncul 7 kali, 6 kali, 3 kali. Ya kan? Terus Pak, kalau yang saya mau buy ketika ketemu fraktal bullish, fraktal mana yang saya bisa pakai? Ada yang bisa dipakai, ada yang tidak. Gitu ya. Nah, yang bisa dipakai adalah fraktal yang ketika Anda menemukan fraktal bullish,
ya. Ketika fraktal itu apa? Ketika ketemu dengan fraktal bullish, pastikan fraktalnya itu berada di bawah di bawah, oh maaf, ini karena saya nggak pakai aligator ya, itu nanti. Jadi ini aja dulu. Jadi seperti ini, Anda muncul seperti ini, Anda bisa lakukan hal seperti ini. Tapi saran saya, pilihlah fraktal awal yang muncul pada pagi hari. Ya, fraktal yang awal muncul di pagi hari. Ini kalau contoh ada fraktal bullish. Nah, kalau fraktal bearish, ya, kalau ada pertanyaan silakan di chat. Terakhir nanti akan saya jawab. Kalau contoh fraktal bearish adalah contohnya seperti ini. Saya gambar dulu. Ya, gitu. Misalnya ini adalah candle bullish. Ya, misalnya begitu, ya. Lalu ini candle bullish, kita sell-nya di mana? Kita sell-nya pada saat harga close. Sell-nya di sini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini. TP-nya di mana? TP-nya di support terdekat. Ya. Jadi di sini adalah sell. Ini fraktal bearish ya. Ini fraktal bearish. Ini saya kasih nama fraktal bearish. Bearish, ini sell, ya. Stop loss-nya di sini. TP-nya di sini. Di mana TP-nya? Di support 1. Gimana cara nyari support 1? Gunakan pivot point. Ya, gunakan untuk pivot point. Nah, jadi seperti ini. Kalau Anda ingin menggunakan fraktal secara tunggal, secara single, ya, jadi Anda nggak usah pusing-pusing mencari polanya, dia akan otomatis akan muncul fraktal tersebut kalau kita sudah klik di indikator fraktal. Secara teori tadi di depan sudah saya jelaskan kenapa fraktal itu muncul, tadi sudah saya gambarkan tadi ya di penjelasan awal. Ya, nah seperti ini ya. Jadi saya ulangi. Misalnya ini candle bearish ya, lalu fraktal bullish-nya muncul, maka pada saat close market, close candle kita lakukan buy, stop loss-nya di harga terendahnya, low, TP-nya di resisten 1. Udah. Kalau Anda turun kena SM, ya sudah, nggak apa-apa. Dan ini biasanya juga kecil stop loss-nya. Makanya fraktal cukup menarik. Coba Anda banyak latihan di fraktal, cukup menarik. Tapi TP-nya ini lumayan jauh. Ya. Apalagi kalau harga masih di bawah pivot. Nah, kebalikannya fraktal bearish, ya. Misalnya adalah candle bullish, Anda bisa sell pada saat close market, stop loss-nya di harga high-nya, harga tertinggi, dan TP-nya di support 1. Kalau Anda ketemu dengan fraktal bearish. Seperti ini, sell. Silakan kalau mau difoto. Di anu nggak ada di contoh gambarnya ya. Jadi silakan Anda foto pakai HP sebelum saya hapus. Oke. Kalau sudah coba saya akan praktekkan ini ke chart dulu ya. Satu-satu. Jadi kita selesaikan dulu fraktalnya ya supaya Anda nggak bingung.
Ini kalau sudah, oke, saya stop share. Kita coba ke chat. Oke, sudah, chatnya sudah muncul. Oke, apakah chatnya sudah muncul? Oke, baik. Saya akan contohkan ini di emas, SAU/USD, time frame H1. Ya, saya akan contohkan bagaimana menggunakan fraktal yang tunggal, single. Jadi Anda bisa pilih di insert, lalu pilih indikator, lalu pilih Bill William, ya, lalu pilih fraktal. Nah ini, oke, di indikator Bill William fraktal. Nah, Anda nggak usah merubah apapun, warna sih terserah ya, bisa biru, bisa merah, ini terserah, ya. Tinggal Anda oke. Nah, seperti itu. Fraktalnya sudah muncul. Ya, contoh ini. Ini adalah fraktal apa namanya? Fraktal bullish. Kalau yang di atas ini adalah fraktal bearish. Ya. Jelas ya? Oke. Kenapa ini bisa muncul fraktal bullish? Karena candle pertama ini low-nya lebih tinggi daripada candle yang kedua. Lalu candle berikutnya low-nya lebih naik lagi. Jadi di atasnya candle kedua. Nah, seperti ini. Ini titiknya terendah, terendah, lalu terendah. Maka dia akan muncul fraktal. Gitu ya. Kalau ini 1, 2, 3. Ini tidak muncul fraktal. Kenapa? Karena terendah sini yang pertama, yang kedua rendah, yang ketiga lebih rendah. Ini nggak akan muncul fraktal. Kecuali ya keduanya low-nya ini naik di sini. Nah, ini akan muncul fraktal. Jadi ini kenapa muncul fraktal? Karena ini rendah, lebih rendah, dia naik lagi. Bisa di sini, bisa di atas, terserah. Pokoknya low-nya ini lebih rendah daripada low berikutnya. Maka muncul fraktal. Sama juga seperti ini. Ini high pertama. Ini pertama di sini ya. High turun di sini. Ini bukan fraktal. Ini ke sini juga bukan fraktal. Ini ke sini. Kenapa ini bukan fraktal? Karena candle berikutnya naik lagi lebih tinggi. Nah, yang ini ke sini, yang ini yang pertama saya sebut yang pertama, yang kedua ini lebih tinggi, lalu turun high-nya di sini, maka ini fraktal. Ini fraktal yang rangkaian tiga candle, ya. Tapi usahakan kalau saran saya lebih sabar ya, itu rangkaian 5 candle, jangan 3. Boleh 3, tapi rangkaian 5 candle. Rangkaian 5 candle itu nanti dia munculnya seperti ini. Candle pertama high-nya sekian, candle kedua high-nya di sini. Candle ketiga lebih tinggi lagi. Candle keempat high-nya turun. Candle kelima high-nya lebih turun. Nah, seperti itu. Itu yang paling ideal, paling oke. Itu disebut dengan fraktal bearish. Bullish juga kebalikannya. Jelas ya? Nah, tadi yang saya bilang untuk candle fraktal mana yang kita gunakan? Gunakanlah fraktal yang muncul pertama kali. Bukan di garis separator ya, tapi yang di luar garis separator. Ini time frame-nya H1, kita tradingnya di emas. Nah, ketika ini jam berapa ya? Sekitar jam 8 pagi, ini belum muncul ya. Munculnya jam 9 pagi. Ini muncul setelah ini selesai. Ini belum ada fraktal sebelum ini selesai ya. Ini fraktal ini muncul pada candle ini. 1, 2, 3, 4, 5. Candle kelima ini selesai. Udah close.
bentuknya seperti ini, maka candle bearish ini muncul. Ya. Nah, candle bearish ini muncul, Anda bisa lakukan buy pada close di sini. Nah, pasang buy limit misalnya. Gitu. Ya. Buy limit di sini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di sini. Harga terendahnya. TP di mana? TP-nya di atas di resisten 1. Anda cari pakai pivot ya. Ini hanya contoh aja misalnya ya. Ketemu resisten satunya di sini misalnya. Misal, ya ini ngawur ini, cuma Anda cari R1-nya. Tapi kalau pakai yang ini, emas bisa lakukan buy, stop loss di sini. Pak, apakah ini pasti benar? Tentu tidak ya, tidak ada yang sempurna karena indikator itu sifatnya repen. Ya. Tahu kan repen sama fase beda ya. Kalau fase sinyal itu kita harus hindari. Fase sinyal itu ketika indikator mengatakan buy, faktanya trennya turun. Bagian turun ini fase sinyal. Tapi kalau repen itu indikator mengatakan buy, trennya juga masih naik, cuma bergeser saja gitu, nggak masalah. Jadi semua indikator saya repen. Nah, seperti itu. Ini untuk yang apa namanya hari ini. Ya. Dan seterusnya, gitu ya. Dan seterusnya. Contoh misalnya untuk tanggal 18 Maret. Oke, saya hapus coba. 18 Maret. Maret muncul di sini. Ini namanya apa? Fraktal bearish. Kenapa fraktal ini muncul di sini? Anda perhatikan ya. Yang di separator diabaikan, indikator separator. Ini indikator yang pertamanya, ada yang di kedua ini. Ini naik. Oke. Ini naik. Oke. Ini masih naik lagi. Oke. Seandainya yang keempat ini harga tertingginya turun, ini jadi fraktal. Tapi enggak, ini masih naik lagi. Ya. Masih naik lagi. Oke. Terus ini masih naik lagi. Oke, nggak masalah sampai dia close selesai. Ini fraktalnya belum muncul ketika ini close. Ya, kalau nggak percaya, Anda coba aja tungguin. Ketika ini close, ini belum muncul. Munculnya saat kapan? Saat harga tertingginya ini turun menjadi di sini. Nah, karena turun di sini, maka ini jadi fraktal. Jelas ya, terbentuknya fraktal? Patah dia. Ibaratnya dia ngambung gini terus naik, tahu-tahu patah deh, gitu. Fraktal, patah, rusak. Nah, ketika ini sudah turun, maka muncul fraktal di sini. Anda bisa lakukan apa? Anda bisa lakukan sell. Di mana? Pada saat close market. Stop loss-nya di mana? Di sini. TP di mana? Katakan di sini di support 1 misalnya. Ya, di support 1. Jelas ya? Sebelum saya bergeser, sudah jelas contoh penggunaannya? Satu orang aja jawab, apa sudah jelas contoh yang saya sampaikan? Pasti benar, Pak? Ya tidak pasti, tapi cukup besar peluangnya. Anda bisa coba-coba ya. Saran saya time frame-nya H1 ke atas ya, untuk menghindari false signal. Oke, kalau sudah, enggak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan bisa di ini saya tutup dulu. Kehabisan waktu ya. Oke, udah setengah jam lebih. Baik, ini saya tutup dulu. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan penggabungan antara fraktal dan aligator. Ya, fraktal dan aligator. Oke, sudah masuk kembali ya ke
Apakah sudah masuk ke mungkin Anda bisa chat apa sudah masuk ke ini ke PowerPoint? Sudah lihat PowerPoint-nya? PowerPoint sudah ya. Oke, suaranya hilang. Oke, sudah suara saya? Sudah, Mas Uli, suaranya? Oke. Oke, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Nah, sekarang aligator. Aligator, buaya. Pak, buayanya darat atau betina? Sama aja, ya. Kalau tadi laki-laki, buaya darat. Kalau perempuan, buaya betina. Nah, buaya itu kan, jadi di sini aligator kita ada menggunakan 3 SMA. Ya, jadi ini seperti buaya. Jadi fasenya seperti ada buaya lagi tidur, ya, lalu buaya lagi terbangun, lalu buaya lagi membuka mulutnya, dan buaya lagi menutup mulutnya. Ini kita belajar filosofinya aligator, ya. Nah, kapan saatnya dia tertidur, kapan saatnya dia terbangun, kapan dia terbuka mulutnya, dan kapan dia menutup mulutnya. Kalau nanti kita belajar pada saat ciri-cirinya menunjukkan si aligator ini tertidur, maka kita jangan entry, jangan masuk ke market, ya, jangan ganggu buaya lagi tidur. Ya. Berarti pasar lagi sideways. Tapi kalau dia sudah mulai terbangun, maka Anda siap-siap untuk melakukan entry, baik itu buy maupun sell. Kapan kita buy, kapan sell, nanti akan saya jelaskan. Nah, dan ketika aligator itu membuka mulutnya, berarti itulah saat kita untuk hold posisi. Jadi di sini kita nggak pasang TP, kita hold posisi. Kita biarkan posisi mengambang. Jadi kita misalnya buy benar dan mulutnya terbuka, kita biarkan. Sampai aligatornya itu mulai menutup mulutnya. Nah, saat ketika dia menutup mulutnya, disitulah kita akan keluar market. Jelas ya, perumpamannya seperti itu. Nah, aligator ini kita menggunakan tersusun atas 3 simple moving average, 3 SMA, ya. Jadi kita menggunakan 3 SMA, yaitu SMA atau simple moving average periode 5, 8, dan periode 13. Nah, angka 5, 8, dan 13 ini diambil dari deret Fibonacci. Mungkin Anda pernah tahu ya, pernah kuliah, Anda pernah dengar deret Fibonacci, mulai dari angka 0, angka 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Itu adalah deret Fibonacci. Nah, SMA yang 5, 8, dan 13 ini, itu kalau SMA 5 kita kasih warna garis hijau. Itu adalah bibirnya, lipsnya, bibirnya buaya. Nah, angka SMA 8 itu adalah tip giginya buaya. Itu biasanya warnanya merah. Dan SMA 13 itu berwarna biru, itu namanya geraham. Gerahamnya buaya. Ya. Jadi prinsipnya dari 3 SMA ini adalah yang paling utama itu yang sangat perlu diperhatikan adalah giginya yang garis merah. Nanti saya akan jelaskan beberapa cara. Nanti Anda mau coba yang mana, silakan. Anda bisa coba. Ya. Jadi antara bibir dan gigi itu selalu berdampingan. Ya. Jadi yang bibir itu garis hijau, yang gigi itu garis merah, itu berdampingan. Yang geraham yang biru itu akan terpisah. Jadi ketika si bibir yang garis hijau dan garis merah ini berpotongan garis biru, maka di situ kita siap-siap entry. Ya, dengan menggunakan fraktal nanti tentu saja ya. Nanti prakteknya bagaimana saya jelaskan. Itu ya.
Nah, kalau tiga ini merah, biru, hijau berhimpitan, beradu-beradu, berarti market lagi sideways, jangan masuk. Mulai berpotongan dan melebar, baru kita bisa entry. Nah, seperti dalam PowerPoint saya bahwa ini merupakan salah satu indikator teknikal yang bersifat trend following yang memiliki komposisi 3 SMA, periode 5, 8, dan 13. Ya. Nah, ada 4 fase unik yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fase tertidur. Tadi saya sudah jelaskan fase tertidur. Fase ini ditandai dengan ketiga garis SMA, baik itu 5, 8, dan 13, saling berbenturan satu sama lain. Jadi garis hijau yang 5, garis merah yang 8, garis yang biru yang 13 itu saling berhimpitan, saling berbenturan. Itu berarti marketnya lagi sideways. Ya, sangat disarankan untuk tidak masuk market. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini, ya, yang dikotaki oranye ini. Nah, ini berhimpitan. Ya. Rahang, gigi, dan bibir itu saling berbenturan. Ini pertanda pasar sedang sideways. Dan disarankan jangan entry posisi. Ya, ini nanti saya jelaskan posisinya dengan menggunakan fraktal. Ini saya bicara aligator dulu. Ya, yang artinya single. Jadi tadi saya sudah jelaskan fraktal secara single, menggunakan fraktal tanpa bantuan alat lain. Sekarang saya jelaskan aligator tanpa bantuan alat lain dulu. Nanti baru saya padukan antara fraktal dan aligator. Ya, udah jelas ini ya. Terus yang fase kedua adalah fase terbangun. Fase terbangun ini ditandai dengan garis SMA 5, ya, merah, dan SMA 8 yang hijau. Oh, ini kebalik ya. Maaf, ini saya salah tulis ya. Jadi SMA 8 harusnya merah. Oke, nanti Anda perbaiki sendiri ya, Anda lihat. SMA 5 itu yang harusnya yang biru, SMA 8 yang merah. Berpotongan dengan garis SMA biru. Maka bersiaplah untuk melakukan entry posisi seperti ini. Nah, ini mulai berpotongan. Hijau merah berpotongan dengan biru dan mulai membuka. Ya. Dan disarankan untuk bersiap-siap melakukan entry posisi. Bentar. Oke, ya. Ini. Kalau ada kendala silakan di chatting ya. Sudah masuk ya di PowerPoint ya. Nah, lalu fase membuka mulut. Ini fase ini menjadi acuan bahwa Anda bisa menahan posisi. Saat ketiga garis SMA 5, 8, dan 13 tersebut bergerak satu arah dan semakin bertambah lebar satu sama lain. Nah, seperti ini. Jadi setelah merah dan hijau ini berpotongan dengan garis biru, dan lalu mulai membuka, nah disinilah kita bisa entry buy dan hold posisi, menahan posisi. Sampai kapan? Sampai mulutnya mau menutup kembali. Oke, sebentar. Ini ada kesalahan. Oke, sudah? Gimana sekarang? Oke, maaf. Saya menggunakan 2 monitor. Saya lupa kalau saya tadi pindah PowerPoint-nya ke monitor kedua. Saya masih pakai yang pertama. Ya, maaf ya. Saya ulangi. Oke. Tadi tidak berubah karena saya menggunakan monitor yang kedua, jadi saya pindah. Ya, ini tadi mulai fase terbangun, ya, fase terbangun SMA 5, 8, 13.
Ya, ini terbalik, mohon maaf, di SMA 5 ini biru, hijau, SMA 8-nya merah. Ya, 13-nya biru, sudah benar. Nanti Anda ganti saja. Maka Anda siap-siap untuk entry posisi. Ya, contohnya seperti ini. Kalau berhimpitan seperti ini jangan entry. Tapi kalau sudah berpotongan dan sudah mulai membuka mulutnya, baru Anda bisa sell di area ini. Di kotak ini Anda bisa sell di daerah ini. Sell sampai kapan? Hold saja. Kalau mulutnya mulai terbuka lebar, hold saja. Nah, kalau sudah mulai menutup mulutnya rapat begini, Anda bisa keluar dari posisi. Ya, ini juga. Ini garis merah dan hijau itu beriringan arahnya memotong garis biru. Ya, gerahamnya yang biru. Yang merah itu giginya, yang hijau itu bibirnya. Memotong seperti ini, Anda bisa lakukan sell. Ini terbuka lebar, Anda bisa hold posisi sell Anda, dan Anda close saat mulutnya tertutup. Itu ya. Ini fase membuka mulut. Sudah tadi ya. Fase menutup mulut. SMA 5, 8, 13 yang awalnya melebar perlahan-lahan mulai menyempit dan bergerak berlawanan dari arah tren sebelumnya. Ini adalah pertanda bahwa Anda sebaiknya segera keluar dari posisi trading saat ini. Anda close posisi. Ya. Nah, seperti ini. Yang tadi sudah terbuka, Anda tadi sudah buy di sini. Anda tahan, hold, dia sudah mulai menutup, ya, menutup, dan ini sudah berpotongan, garis hijau dan merah dengan biru. Nah, disinilah Anda bisa tutup posisi Anda. Dan Anda bisa, ini kalau terlalu rapat-rapat begini, Anda nggak usah ambil posisi. Nah, ketika ini sudah mulai terbuka, memotong biru, hijau merah ini sudah mulai terbuka, Anda bisa sell. Hold terus, sampai dia menutup lagi kembali di sini. Ini juga begitu ya. Sudah mulai terbuka, Anda bisa lakukan buy di sini. Sampai kapan, biarkan saja. Stop loss di mana, Pak? Kasih di bawah ini. Di bawah dari mulut yang tertutup ini. Stop loss-nya di sini. Buy, TP, tanpa TP, ditunggu, biarkan saja. Sampai dia mulai mau menutup kembali begini, baru kita close di daerah ini. Oke ya? Jelas ya? Oke, inilah yang tadi fase menutup mulut. Nah, bagi Anda yang membutuhkan PowerPoint ini, Anda bisa minta ke CFINET ya setelah acara ini selesai. Nah, sekarang saya mau contohkan bagaimana cara menggabungkan ya antara fraktal dan aligator. Nah, di sini memang PowerPoint-nya nggak ada, saya langsung praktek saja di PowerPoint. Oke. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah masuk chatnya? Sudah, oke. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana cara menggabungkan antara fraktal dan aligator. Ini saya hapus dulu. Tadi ini fraktalnya udah tahu ya, saya hapus dulu ya. Pertama, Anda pilih misalnya trading di apa nih, di emas. Ya, trading di emas. Lalu Anda menggunakan time frame H1. Lalu masukkan indikator fraktal. Dia ada di Bill Williams ya. Fraktal, oke, warnanya biru atau warna yang lain bebas. Oke, fraktalnya sudah muncul secara otomatis. Anda nggak perlu lagi memperhatikan satu-satu. Saya kalau nggak dikasih fraktal pun saya sudah bisa gambar. Ini fraktal, ini bukan. Ini fraktal, ini bukan. Tadi teorinya sudah saya jelaskan. Tapi daripada Anda pusing merhatikan seperti itu, lebih enak yang sudah langsung tersedia, gitu ya. Jadi jangan mempersulit hidup. Ini fraktal sudah, lalu baru masukkan lagi indikator
Bill William yang aligator. Ini jangan Anda rubah-rubah. Ini sudah benar ya. Lips, jadi bibir. Bibirnya 5. Oke. Teeth period itu adalah gigi 8. Jaws periodnya geraham itu 13. Oke. Ini sip 358. Oke. Ini nggak usah dirubah, sudah secara otomatis akan muncul seperti ini. Ya. Nah, jadi yang hijau ini adalah lips-nya, bibirnya, yang merah ini adalah giginya, yang biru ini adalah gerahamnya. Nah, ini ada 2 teori kalau Anda cari di literatur, bahwa cara menggabungkan antara fraktal dan aligator, ada 2 teori yang sekilas berlawanan. Anda bisa, silakan Anda praktekin, ya. Mana yang buat Anda lebih nyaman. Tapi dari hasil saya coba, saya praktekin, dua-duanya bisa dipakai. Saat kapan? Saat market lagi sideways, saya menggunakan teori yang pertama. Nanti saya jelaskan teori yang pertama. Saat market lagi trending, saya menggunakan teori yang kedua. Gitu ya. Oke. Nah, yang teori yang pertama adalah Anda bisa lakukan buy manakala muncul muncul fraktal bullish. Ini fraktal bullish ya, tadi sudah saya jelaskan. Di mana fraktal bullish ini berada di bawah gigi, di bawah garis merah. Kalau fraktal bullish ini berada di bawah garis merah bullish ini, maka Anda bisa lakukan buy. Gitu ya. Anda bisa lakukan buy. Tentu TP-nya secukupnya. Ya. Paling jauh di resisten 1 atau saat muncul fraktal pembalikan seperti ini bearish, Anda close gitu. Terserah lah, karena di sini untuk TP tidak di dalam teori tidak diajarkan TP-nya di mana. Anda bisa cari sendiri ya. Tapi cara entry-nya begitu. Entry buy ya, yang teori pertama, ketika fraktal bullish ini berada di bawah gigi atau di bawah garis merah ini ya. Ini SMA 8, simple moving average 8. Sebaliknya, jika yang muncul fraktal bearish seperti ini ya, fraktal bearish seperti ini, Anda bisa lakukan sell. Ya, Anda bisa lakukan sell. Kenapa bisa lakukan sell? Karena fraktal bearish-nya ini berada di atas dari gigi atau di atas dari simple SMA 8 yang garis merah ini. Kita bisa sell. Jelas? Itu yang pertama. Sudah jelas? Satu orang aja jawab. Teori yang pertama, penggabungan antara fraktal dan aligator. Oke. Teori yang kedua. Ya. Tadi yang pertama sudah. Teori yang kedua. Kita bisa lakukan. Sebentar. Contohnya seperti mana ya? Nah, seperti ini. Tadi trennya sideways. Ini trennya tren trending ya. Tadi sideways, sorry. Yang ini trending. Kita bisa lakukan posisi sell dengan menggunakan fraktal fraktal bearish. Fraktal bearish contohnya mana? Nih. Nih fraktal bearish nih. Ya, lihat. Ini fraktal bearish. Fraktal bearish ini berada di bawah gigi atau garis merah atau SMA 8. Bisa lakukan sell.
Terbalik ya dengan yang tadi ya. Yang pertama kan kita bisa lakukan sell fraktal bearish kalau di atas garis merah atau di atas gigi, itu yang pertama. Yang kedua itu terbalik. Bisa lakukan sell ketika ketemu dengan fraktal bearish, tapi selnya jangan langsung ya. Selnya adalah menunggu 5 candle berikutnya. Kalau turun terus candlenya berarti baru bisa sell. Berarti ini yang pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Atau sorry, ini yang pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Disinilah kita sell. 1, 2, 3, 4, 5. Anda kan lihat, munculnya kan di sini fraktal bearish-nya. Ini fraktal bearish, dan dia berada di atas garis merah. Jangan sell dulu. Ya, kalau misalnya Anda menggunakan yang teori pertama, saya kan nggak tahu Pak, market itu lagi sideways atau trending, betul kan? Katakan ada pertanyaan, Pak, saya nggak tahu Pak, market ini lagi trending apa sideways. Sehingga saya mau pakai teori ke-1 atau kedua, saya bingung kan begitu. Nah, manakala ini muncul bearish seperti ini, berarti saya lakukan buy Pak di sini. Boleh nggak? Karena kita nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, buy di situ, tapi stop loss-nya di low-nya. Dikit aja. Seret. Kena SL. Oke. Oh, berarti ini kena SL. Tapi kita nunggu, apakah kita bisa pakai teori kedua. Kita lihat 5 candle. 5 candle ya. 5 candle. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini turun. Maka kita bisa lakukan sell, tidak buy tapi sell di sini. TP-nya bisa di support 1 misalnya. Misal di sini atau di mana ya, nanti Anda cari sendiri TP-nya. Anda bisa sell di sini, stop loss-nya bisa di fraktal bearish-nya. Nah, begitu. Jelas ya? Jadi untuk teori pertama itu bagus digunakan pada saat market lagi sideways, sedangkan teori kedua itu bagus saat market lagi trending. Kalau kita beli buy bagaimana? Sama. Anda bisa lakukan buy dengan teori yang kedua jika Anda menemukan ya, jika Anda menemukan apa namanya? Fraktal bullish, berarti fraktal bullish ya. Berarti kalau fraktal bullish nanti muncul capingnya itu di bawah. Ya. Itu di atas garis merah. Lalu Anda menunggu 5 candle berikutnya. Dan 5 candle berikutnya itu berjalan naik. Nah, setelah 5 candle naik ternyata Anda bisa lakukan buy. Stop loss-nya di fraktal yang bawah. TP terserah Anda, atau Anda cari di resistance 1 atau 2 terserah. Coba mana yang sering kena. Jelas? Ada yang chat 1? Sudah jelas? Saya ulangi, ini contoh yang bearish ya, kebetulan ya. Katakan Anda tidak tahu ini market lagi trending apa sideways. Menggunakan time frame H1. Ini saya hapus lagi ya, saya ulangi. Nanti kalau dengan bullish sama aja, cuma kebalikannya gitu ya. Saya ulangi. Anda lihat ini, oh ini adalah candle, ini muncul fraktal. Ya, 1 jam di emas muncul fraktal. Ini adalah fraktal apa? Bullish apa bearish? Ayo jawab. 1 orang. Ini. Kalau yang di separator diabaikan ya. Setelah separator yang pertama. Oke, bullish, betul. Kita berarti lakukan buy apa sell? Di sini. Betul, buy. Kita pasang stop loss di low-nya. Oke. TP-nya di R1 misalnya, resistance 1 misalnya di sini. Ya. Ternyata kena stop loss, jebret. Oke. Setelah kita kena stop loss,
ini, ya, maka kita lihat. Oke, di sini candle berikutnya enggak turun, dia naik. Berarti kita 1, 2, 3, enggak, 4, 5, enggak beraturan ini ya. Seperti ini. Naik, turun, enggak. Tapi ini harusnya kalau digambar dia harusnya turun. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini nah, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini menurun. Berlawanan dari fraktal buy-nya. Nah, di sini kita bisa lakukan sell. Gitu ya. Bisa lakukan sell. Stop loss-nya di mana? Bisa di ekornya ini, ekor tertingginya dari fraktal. Kita bisa lakukan sell. TP-nya di mana? Di support 1 misalnya. Contoh. Atau support 2 misalnya. Ini contoh aja, nanti Anda cari sendiri dengan pivot. Oke, jelas ya? Nah, seperti itu cara menggabungkannya. Ya, cukup menarik dan Anda bisa latihan. Apakah Anda ingin trading dengan menggunakan fraktal saja? Boleh. Mau trading hanya menggunakan aligator saja? Bisa. Anda ingin gabungkan? Juga boleh. Ya, mau pakai penggabungan tadi yang teori pertama atau kedua, dua-duanya bisa digunakan. Ya, jadi itulah trading dengan menggunakan indikator fraktal dan aligator. Ya, pertemuan kita selanjutnya karena non farm payroll nanti bersama saya, tidak dengan Mas Andro. Setelah non farm payroll minggu berikutnya saya akan masuk kembali webinar dengan materi yang menarik juga, masih ada hubungannya dengan fraktal, tapi kali ini saya gandengkan fraktal dengan envelope. Oke ya. Baik, ini sudah 1 jam lebih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Anda sebelum acara ini selesai. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama kalau ada pertanyaan di chatting aja. Oke, pertanyaannya juga tidak banyak, mungkin sudah paham ya. Dari siapa ini? Oke, Pak Herman. Saya pernah coba, biasanya fraktal timbul saat candlestick kedua atau ketiga telah berjalan. Ya, mungkin masuk Pak Herman begini. Jadi, ini saya bersihkan dulu. Oke. Kita bicara fraktal. Ini saya hapus dulu aligatornya. Oke. Nah, contoh yang tanggal 25 Februari. Fraktal yang pertama ini akan muncul biasanya timbul saat candlestick kedua atau ketiga. Betul sekali, Pak. Karena fraktal itu timbul setelah terbentuk pola patahan. Jadi seperti ini, Pak. Ya, seperti ini. Ini ya, pertama low. Low-nya di sini, perhatikan. Masih di chat ya, masih di grafik kelihatan ya? Coba dijawab, nanti saya jelasin ini. Masih di grafik ini, bergerak ya. Oke. Oke, ini terlihat masih
screen-nya? Di chat? Masih terlihat ya? Oke, baik. Saya menjawab pertanyaannya Pak Herman tadi. Nah, ya. Ini. Fraktal biasa timbul saat candlestick kedua atau ketiga. Benar sekali. Ya. Jadi ini low pertama, low kedua lebih rendah, low ketiga lebih rendah. Belum muncul fraktal. Low keempat lebih rendah. Ya. Candle yang kelima ini sudah naik, tidak lebih rendah. Nah, pada saat ini close selesai, ini fraktal muncul. Jadi bukan setelah fraktal muncul CS kedua, pertama pun bisa muncul. Ini muncul fraktal ini ketika ini close seperti ini. Ya. Ini high, ya. Ini high juga. Ini high enggak? Ini 01, ini 14. Ya, ini lebih tinggi high-nya daripada ini. Ini 01, ini 14. Ini high. Terus dia close, muncul lagi di sini low. High-nya ini turun. Dari high tinggi, terus turun, patah. Nah, baru muncul ini fraktal. Kapan ini muncul fraktal? Ketika ini sudah close, dan high-nya ini turun dari yang ini. Jadi patah dia. Naik, tek, patah. Nah, di sini fraktal muncul. Begitu Pak Herman ya? Emang iya, memang begitu. Pak Ahdiat Safian, kapan fraktal akan muncul? Apakah bisa diprediksi? Ya, kapan fraktal muncul seperti ini, Pak. Kalau terjadi patahan, seperti yang sudah saya contohkan. Apakah bisa diprediksi? Tidak bisa. Ya, karena nggak tahu. Kalau bisa diprediksi kan dari di sini akan masih ada fraktal, langsung aja sell. Pasti benernya kan gitu kan. Kenapa tidak bisa diprediksi? Ingat bahwa indikator itu mengikuti harga, bukan harga yang mengikuti indikator. Jadi tidak bisa diprediksi, gitu ya. Oke Pak Ratno, ya Pak Ratno dari Tanjung Pinang, Master Tanjung Pinang. Apa persyaratan untuk ukuran shadow-nya? Tidak ada Pak, tidak ada syarat untuk ukuran shadow-nya. Jadi bisa panjang, bisa pendek. Itu Pak Ratno ya. Oke. Oke, sudah jelas. Ada pertanyaan lain? Pak Herman, boleh tolong diulang lagi Pak, please? Nah, ini apa yang diulang? Oke. Pak Yuli Suwanto, di TFH1 Pak? Ya, kalau menggunakan fraktal ini, saran saya gunakanlah TF yang menengah ke atas, H1 ataupun H4. Ya, maksimal daily lah. Tapi saya selalu sering praktekkan di H1. Jangan gunakan time frame yang lebih kecil. Karena time frame yang lebih kecil nanti banyak fase sinyalnya. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Oke, dari Pak Herman lagi. Pak, berarti cukup mengacu hanya di gigi SMA 8K. Ya, gigi yang warna merah. Berarti aligator. Ya. Itu yang paling penting, Pak. Kalau kita hanya menggunakan aligator, tentu kita menggunakan bibir dan gigi serta geraham ya. Jadi garis hijau dan garis merah, garis hijau itu adalah bibir, garis merah adalah gigi, dan gerahamnya adalah garis biru. Nah, hijau dan merah ini selalu beriringan, dan keduanya memotong garis biru. Nah, kalau memotong, lalu mulai terbuka, kita tinggal lihat trennya. Kalau dia turun, membuka mulutnya, kita sell. Biarkan terus mulutnya membuka, sampai mulai menutup kembali, baru kita close. Itu kalau pakai aligator saja. Tapi kalau misalnya Bapak mau gabungkan antara fraktal dengan aligator, ya dasarnya pakai gigi yang merah, teeth SMA 8, simple moving average 8.
Yang teori pertama, Bapak bisa lakukan buy ketika ketemu dengan fraktal bullish, berarti ada di bawah dari garis merah. Ya, yang capingnya ada di bawah. Bapak bisa buy. Tapi yang teori kedua, Bapak bisa buy kalau ketemu fraktal bullish tapi berada di atas garis merah. Ditambah Bapak menunggu 5 candle berikutnya. 5 candle berikutnya itu kalau kita tarik garis naik nggak? Kalau turun jangan. Kalau naik, nah kalau 5 ini naik, Bapak bisa buy. Gitu Pak Herman. Tadi ya sudah saya contohkan. Jelas ya Pak? Oke. Pak Adi Suryanto, untuk OP harus 5 candle berikutnya. Iya Pak. Itu kalau pakai teori yang kedua. Kalau Bapak mau lakukan buy dengan 5 candle berikutnya ini adalah syaratnya Bapak temukan fraktal bullish yang capingnya ada di bawah dan dia berada di atas garis merah atau giginya itu. Ya, setelah ada di garis merah, Bapak tunggu 5 candle berikutnya. Naik nggak candlenya? Bapak tarik garis. Oh, naik, baru Bapak bisa buy. Tapi kalau turun jangan. Jangan buy. Jadi memang iya harus 5 candle berikutnya. Gitu Pak Adi Suryanto. Oke. Iya Pak Hermanto, jadi mengacu pada gigi SMA 8. Oke. Pertanyaannya sudah jelas. Ini saya coba lihat ada pertanyaan lain. Pak Herman sudah saya jawab. Dengan Pak Thomas Aji. Halo, apa kabar Pak Thomas? Lama nggak berjumpa. Selamat malam Pak Bambang, mohon maaf terlambat. Saya pakai model naked trading dari Bapak beberapa waktu yang lalu. Untuk tampilan yang sekarang, Bapak bagikan sekarang untung lumayan Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki ya. Kadang-kadang guru sama murid itu lebih hebat muridnya. Jadi jangan Anda anggap bahwa guru itu pasti lebih hebat dan lebih sukses. Enggak ya. Kita punya mentalitas, punya psikologi orang yang berbeda-beda. Misalnya contohnya, guru saya SD, guru saya SMA, secara ekonomi ya insya Allah lebih mapan saya, tapi itu guru saya. Saya belajar sama dia kan gitu. Bahkan guru kampus dosen saya pun istilahnya mobil dia apa misalnya, mobilnya Honda Freed misalnya, tapi saya punya Apache misalnya begitu. Saya muridnya, berarti guru belum tentu lebih hebat, enggak gitu ya. Jadi saya di sini bukan segalanya bahwa saya lebih hebat, tapi saya hanya sebenarnya mengajar kepada Anda. Saya membaca teorinya dan saya coba praktekkan, ya kan, secara benar. Tinggal Anda olah sendiri. Ya, jadi saya membantu Anda untuk mengumpulkan informasi teori-teori ini seperti apa dan saya jelaskan kepada Anda semua dengan bahasa yang sederhana. Tinggal Anda yang olah sendiri, Anda masak sendiri sehingga Anda menjadi koki yang hebat dan menjadi trader yang luar biasa. Oke. Kalau Pak Adi Suryanto, kalau teori pertama gimana Pak? Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau teori yang pertama tadi begini Pak Suryanto. Nah, saya kembali ke chat lagi nih. Teori pertama itu adalah begini. Ini kita sudah pasang fraktal. Terus yang kedua, kita masukkan juga aligator. Nah, teori yang pertama. Ini yang hari ini tanggal 24 Maret untuk emas. Ya, muncul ini fraktal bearish. Kenapa ini muncul fraktal bearish? Karena ini low lebih rendah lagi, lalu low berikutnya lebih tinggi ini. Nah, karena lebih tinggi ini ketika close maka ini fraktal ini muncul. Fraktal ini yang bullish, fraktal bullish ini namanya, muncul
ketika ini sudah close, candle yang ini, candle keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Candle kelima ini sudah close, nah maka di sini muncul fraktal. Ya. Nah, fraktal ini berada di bawah merah atau di bawah gigi. Maka Bapak bisa lakukan buy. Makanya emas ini bisa lakukan buy. Ya, mudah-mudahan ini naik gitu ya. Nah, seperti ini. Stop loss di sini. Gitu. Tapi kalau emas saat ini 50-50 ya. Kalau menurut saya 50-50. Ya, tentu tidak menggunakan indikator ini. Gitu, Pak Adi, sudah jelas ya? Oke. Oke, saya kira sudah jam menunjukkan hampir 8:30. Udah 1 jam lebih ya, hampir 1,5 jam. Mudah-mudahan penjelasan kali ini mengenai fraktal dan aligator serta penggabungannya bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Tadi penjelasan saya mungkin sudah dicatat karena tidak semua ada di PowerPoint. Anda boleh minta PowerPoint di nomor WhatsApp ini. Ini adalah nomor WhatsApp dari CS-nya Finex. Layanan 24 jam, Senin sampai Jumat. Anda tanya-tanya soal Finex, Anda mau trading, mau join dengan Finex, silakan. Saran saya kalau Anda punya dana lebih, ya, karena di Finex ini juga modal 1 juta rupiah aja Anda sudah bisa trading, leverage 1:500 tanpa swap, ya, jadi sudah sama kayak luar negeri. Buat apa Anda jauh-jauh, lebih enak yang kantornya sudah jelas, izin Bapepti. Ya, jadi kami di sini Finex hanya memberikan edukasi kepada Anda, Andalah yang melaksanakannya. Dan mudah-mudahan trading Anda semakin baik. Kita saling mendoakan saja. Tidak perlu bertengkar antara satu trader dengan trader yang lain. Ya, jadilah manusia yang bermanfaat dan berguna buat orang-orang di sekitarnya. Oke ya, jangan lupa ketemu dengan saya nanti pada saat non-farm payroll di awal bulan April, dan berikutnya webinar lagi dengan saya, nanti materinya adalah fraktal dan envelope. Nah, jadi kita gabungkan dengan envelope. Dan mudah-mudahan saya akan memberikan webinar-webinar yang menarik, yang bisa menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Salam dari saya, Bambang Sugiarto. Salam Finex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.